Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Mirani dari Prodi D3 Keperawatan Stikes Mitra Adiguna Palembang. Stroke adalah suatu keadaan yang mengakibatkan seseorang mengalami kelumpuhan atau kematian karena terjadinya gangguan perdarahan di otak yang menyebabkan kematian jaringan otak. Stroke terbagi menjadi dua, yaitu 1. Stroke hemoragik merupakan stroke yang disebabkan oleh perdarahan intrasentral atau perdarahan subarachnoid karena pecahnya pembuluh darah otak pada area tertentu sehingga darah memenuhi jaringan otak. Perdarahan yang terjadi dapat menimbulkan segala neurologik dengan cepat karena tekanan pada saraf di dalam tengkorak yang ditandai dengan penurunan kesadaran, nadi cepat, pernapasan cepat, pupil mengecil, kaku kuduk, dan hemiplegia atau lumpuh. 2. Stroke iskemik merupakan stroke yang disebabkan oleh suatu gangguan peredaran darah otak berupa obstruksi atau sumbatan yang menyebabkan hipoksia pada otak dan terjadi perdarahan. Sumbatan tersebut dapat disebabkan oleh trombus atau bekuan yang terbentuk di dalam pembuluh otak atau pembuluh organ selain otak. Stroke ini ditandai dengan kelemahan atau hemiparesis, kelemahan, nyeri kepala, mual muntah, pandangan kabur, displagias atau sulit menelan. Manifestasi klinis stroke. 1. Kelumpuhan wajah atau anggota badan sebelah, hemiparesis, yang ditimbulkan secara mendadak. 2. Gangguan sensibilitas pada satu atau lebih anggota badan. 3. Penurunan kesadaran, korpusi, delirium, letargi, stupor atau koma. 4. Apopsia, kesulitan dalam bicara. 5. Distaria, bicara cedal atau velo. 6. Gangguan penglihatan atau dipapa. 7. Atakilo, ataksia. 8. Vertigo, mual muntah dan nyeri kepala. Penata laksanaan medis stroke. Fase akut. 1. Mempertahankan fungsi vital seperti jalan napas, pernapasan, oksigenisasi, dan sirkulasi. 2. Pencegahan peningkatan TIK dengan meninggikan kepala 15-30, menghindari fleksi dan rotasi kepala yang berlebihan. 3. Mengurangi edema cerebral dengan diuretik. Pasien ditempatkan pada posisi lateral atau semi telungkup dengan kepala tempat tidur agak ditinggikan sampai tekanan pena cerebral berkurang. Fase post-akut. 1. Pencegahan spastik paralisis dengan antiparamedik. 2. Program fisioterapi. 3. Penanganan masalah psikososial. Patofisiologi stroke. Oksigen sangat penting untuk otak. Jika terjadi hipoksia seperti yang terjadi pada stroke, di otak akan mengalami perubahan metabolik, kematian sel, dan kerusakan permanen yang terjadi dalam 3-10 menit. Pembuluh darah yang paling sering terkena adalah arteri cerebral dan arteri karotis interna yang ada di leher. Adanya gangguan pada peredaran darah otak dapat mengakibatkan cedera pada otak melalui beberapa mekanisme, yaitu 1. Penekanan dinding pembuluh darah atau arteri sentral yang menimbulkan penyempitan sehingga aliran darah tidak adekuat. Yang selanjutnya,
akan terjadi iskemik. 2. Pecahnya dinding pembuluh darah yang menyebabkan hemorogi. 3. Perbesaran satu atau sekelompok pembuluh darah yang menekan jaringan otak. 4. Edema cerebral yang merupakan pengumpulan cairan pada ruang internal jaringan otak. Komplikasi stroke. 1. Berhubungan dengan imobilisasi, infeksi pernapasan, nyeri pada daerah tertekan, konstipasi, dan stromboflebitis. 2. Berhubungan dengan paralisis, nyeri pada daerah punggung, dislokasi sendi, deformitas, dan terjatuh. 3. Berhubungan dengan kerusakan otak, epilepsi, dan sakit kepala. 4. Hidrosefalus, individu yang menderita stroke berat pada bagian otak yang mengontrol respon pernapasan atau kardiovaskuler dapat meninggal. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.